Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 120 yang beranggotakan Hilsi, Lailan Muktiroh, Muhammad Rizkianur, Nurjannah, dan Salsa Nur Alia dengan supervisornya Dr. Andes Humaydi MAG. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengenal kopiah jangang dan proses pembuatannya. Yuk, mari dilihat. Sebelum masuk kepada proses pembuatannya, ada baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kopiah jangang. Karena mayoritas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan beragama Islam, tidak heran jika salah satu benda yang paling disukai adalah peci atau kopiah, khususnya untuk beribadah. Dan di Kalimantan Selatan sendiri terdapat peci khasnya, yaitu kopiah jangang. Kenapa disebut demikian? Karena kopiah tersebut dibuat dari tanaman jangang atau sejenis rotan sebagai bahannya. Di hutan-hutan belantara Kalimantan seperti di Samarinda dan Barito, marak ditemui tanaman jangang ini dengan warna aslinya yaitu coklat muda dan ada juga yang coklat tua. Kopiah ini pembuatannya masih sangat tradisional dan tergolong rumit, serta dapat dikatakan unik karena kopiahnya yang berlubang-lubang. Lubangnya ada yang kecil-kecil dan rapat ataupun renggang. Para pengrajin kopiah jangang ini banyak ditemui di Desa Margasari Rantau, Kabupaten Tapin. Mereka akan menjualnya setelah jadi ke kota-kota lain, salah satunya Banjarmasin. Harga jual kopiah jangang sendiri berkisar antara Rp150.000 sampai dengan Rp250.000 per peci. Kopiah jangang ini terdapat beberapa jenis. Ada yang kualitasnya rendah atau kasar, kualitas menengah atau sedang, dan juga kualitas tinggi atau halus. Untuk kualitas rendah, turunannya 15 baris. Kualitas menengah, turunannya 25 baris. Dan untuk kualitas tinggi, turunannya dari 30 sampai 40 baris. Untuk membuat kopiah jangang, ada beberapa alat yang dibutuhkan. Yang pertama, ada jangatan. Jangatan ini adalah serutan yang digunakan untuk memperkecil kulit ataupun isi jangang yang sudah dibelah. Biasanya terbuat dari bagian bawah kaleng bekas yang dilubangi dengan beberapa ukuran menggunakan jarum. Yang kedua ada jarum. Jarum ini nantinya digunakan untuk menganyam kopiah jangang tersebut. Yang ketiga ada pisau. Pisau ini digunakan untuk membelah jangang ataupun menajamkan ujung jangang ketika proses penyerutan atau menjangat. Dan yang terakhir ada pangulan. Pangulan ini adalah cetakan yang digunakan untuk ukuran kopiah jangang nantinya. Bentuknya ada yang lonjong dan bulat dengan ukuran dari nomor 4 sampai dengan nomor 9. Dalam pembuatan kopiah jangang, ada 3 bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah jangang. Jangang ini adalah tanaman sejenis rotan yang banyak hidup di hutan-hutan belantara Kalimantan. Yang kedua ada cairan uar. Cairan uar ini terbuat dari kulit kayu uar yang digerus menggunakan pisau, lalu ditumbuk dan ditambah sedikit air sebagai pewarna kopiah nantinya. Warnanya seperti merah keungu-unguan. Dan yang terakhir ada air. Air ini nantinya digunakan untuk merendam jangang, membasahi ujung jangang ketika menyerut atau menjangat, serta campuran uar. Sekarang kita masuk pada proses pembuatan kopiah jangang. Dalam proses pembuatan kopiah jangang ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada perendaman jangang. Jangang direndam terlebih dahulu selama 24 jam supaya air meresap ke dalam jangang. Perendaman berguna untuk memudahkan pemisahan antara kulit dengan isi jangang nantinya. Selanjutnya masuk kepada tahapan pemisahan bagian jangang. Setelah direndam, jangang dipisahkan dari kulit lumpuk dan juga isi. Untuk kulit lumpuk tidak bisa digunakan karena rapuh. Kulit dan isi yang sudah dipisahkan tadi dapat direndam kembali sekitar kurang lebih 24 jam. Tahapan selanjutnya adalah pembelahan. Setelah dipisah, bagian isi dibelah-belah lagi sesuai keinginan.
begitu juga bagian kulit. Tetapi untuk bagian kulit, untuk pembelahannya menggunakan pisau. Tahapan selanjutnya adalah penyerutan. Bagian kulit dan isi yang sudah dibelah tadi diserut atau dijangat menggunakan alat serut jangang atau jangatan dan juga pisau untuk meruncingkan bagian ujungnya agar jangan mudah diserut. Untuk bagian kulit tidak bisa diserut terlalu kecil karena masih muda dan biasanya digunakan untuk kopiah dengan kualitas rendah. Sedangkan untuk bagian isi bisa diserut lebih kecil lagi dan bisa digunakan untuk kopiah dari kualitas rendah sampai tinggi. Tahapan selanjutnya adalah pembentukan atau penganyaman kopiah. Dari jangang yang sudah melalui beberapa tahapan tadi, jangan dianyam menggunakan jarum. Dimulai dari pembentukan kambang, manampuk sekaligus manunjung, manuruni, maramin, malulang walut, dan terakhir mengukap. Tahapan selanjutnya adalah pemberian warna. Jika kopiah telah selesai, barulah masuk pada proses pewarnaan atau menguar. Pewarnaan ini menggunakan kulit kayu uar yang sebelumnya sudah digerus dan ditumbuk, kemudian dicampur dengan air yang menghasilkan cairan uar sebagai pewarna. Kopiah dicelupkan ke dalam cairan uar hingga rata pada semua bagiannya dan ditiriskan. Tahapan yang terakhir adalah penjemuran. Kopiah yang sudah diwarnai diletakkan pada cetakan atau pangulan, lalu diratakan menggunakan batu. Kemudian dijemur pada terik matahari sekitar 2 jam hingga kering. Kopiah jangang pun siap digunakan dan dipasarkan. Nah, itu tadi sedikit informasi dari kami tentang apa itu kopiah jangang dan proses pembuatannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.